hari ini. Saudara, judulnya mungkin saya bilang hari ini adalah Tuhan ingin saudara-saudara, saya, semuanya, Anda semua di sini bebas dari kecemasan atau kekhawatiran di khususnya ya pada saat ini. Kekhawatiran sedang melanda, kecemasan melanda anak-anak Tuhan juga ya, mungkin pada kita. Sekarang biasa saya mau nanya dulu kepada kita semua. Apakah yang hadir pada kesempatan itu yang mendengarkan streaming ini, apakah yang ada di dalam hati Anda sekarang ini di masa pandemi ini? Khawatir atau tidak khawatir dengan keadaan ini tentu? Cemas atau tidak cemas dengan keadaan ini? Ya, khawatir akan kesehatannya, khawatir akan keuangannya, khawatir akan keluarganya, masa depan, banyak dah, dan lain-lainnya. Mari saudaraku, kita buka Matius 6 ayat 25. Kita perlu penguatan akan firman Tuhan supaya kita bisa berjalan beriman kepada Tuhan. Matius 6 ayat 25 berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kalau baca perjanjian lama atau terjemahan lama maksud saya, dikatakan janganlah kamu khawatir akan hal nyawamu. Bahasa terjemahan barunya, jangan khawatir akan hidupmu. Saudaraku, kalau Tuhan memerintahkan kepada kita jangan khawatir, berarti Tuhan Yesus akan mencukupkan segala kebutuhan Anda. Betul? Allah sangat tahu apa yang Anda butuhkan hari-hari ini. Allah akan menambahkan keperluan Anda. Jadi firman Tuhan nggak main-main loh. Kalau dia bilang jangan khawatir, berarti dia akan mencukupkan segala keperluanmu, kebutuhanmu. Kalau kita baca lagi ayat firman Tuhan di bawahnya lagi ayat 32 sampai 33 berkata demikian. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Allah tahulah keperluan kita ya. Saudaraku, kalau baca firman Tuhan, sejarah bangsa Israel, Tuhan Allah yang membawa bangsa Israel untuk melewati padang gurun, di mana dia memberi mana setiap hari, yang memberi daging burung puyuh setiap hari selama 40 tahun, adalah Allah yang sama juga yang telah menyelamatkan kita. Jadi saudaraku, nggak beda Allah yang dulu sama yang sekarang. Allah kekal selama-lamanya. Jadi Allah yang memberi mana, memberi daging keperluannya orang Israel, adalah Allah yang dahsyat juga buat Allah kita, yang telah menyelamatkan kita. Yang percaya hari ini Allahnya luar biasa. Allah di dalam Yesus Kristus. Di bawah pemeliharaannya, umatnya tidak kekurangan. Orang Israel itu hanya tinggal memungutnya akan mana itu dan daging burung puyuh itu.
Apa saudaraku? Karena Allah tidak ingin Anda itu khawatir dan cemas. Dia nggak ingin. Allah kita ingin Anda dan saya happy. Firman Tuhan di bilangan 11 ayat 31 sampai 32 berkata, lalu bertiuplah angin yang Tuhan asalnya di bawahnya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu, mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Jadi saudaraku, apakah Tuhan Yesus berfirman jangan khawatir itu, apakah Tuhan Yesus itu tahu kesusahan kita sih atau enggak sih? Sehingga kayaknya gampang sekali Tuhan bilang jangan khawatir. Apakah Tuhan Yesus itu memahami dengan pergumulan kita sekarang? Dengan sakit saya, dengan kurang duitnya saya, dengan kurangnya makanan, dengan tidak ada pekerjaan. Apakah Tuhan empati atau bagaimana? Sehingga dia berkata jangan khawatir. Tentu tidak seperti itu saudaraku. Tuhan Yesus sangat memahami. Sehingga ia juga mau menderita sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus mengalami mati di kayu salib dan menaklukkan kematiannya dengan kebangkitannya. Tuhan Yesus sudah menaklukkan masalah-masalah kita semua. Sehingga kita dapat percaya kepada perkataan Dia yang kepada kita hari ini berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Mari saudaraku, kita lanjutkan doa kita pagi hari ini. Jangan buang-buang waktu kita, jangan sampai ada jeda pagi hari ini. Di waktu-waktu doa kita cari wajah Tuhan, karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Dia berkata jangan khawatir, dan itu membuat kita akan terus berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat memahami permasalahan yang sedang berlangsung, dan Dia akan memberikan jalan keluarnya. Karena Allah kita Allah yang heran, Allah yang telah menang dari kematian dan bangkit yang membawa kemenangan bagi kita semua. Mari kita berdoa saudara.